Mari tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Tuhan, Kau dengar kerinduan hati kami malam hari ini. Yang kami ungkapkan melalui pujian ini, ya Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Karena Engkau Allah yang adalah pribadi yang telah menciptakan kami. Allah yang punya tujuan dalam hidup setiap kami. Allah yang rindu kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Yang bukan hidup menurut apa yang kami mau atau dunia ini mau. Tetapi hidup menurut kehendak-Mu. Karena itulah kami rindu makin mengenal-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya malam hari ini, ketika kembali kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong kami. Hingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa. Dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang hadir secara langsung di gereja malam hari ini maupun yang mengikuti melalui live streaming di YouTube. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam membahas kitab yang indah, kitab Filipi. Kita boleh semakin melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita akan melihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yang bisa ikut membaca. Saya akan membaca ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara melanjutkan dengan ayat 13. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-21. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci, kiranya setiap kita yang berbahagia adalah yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah surat kiriman dari dalam penjara. Ketika Paulus ada di dalam penjara, kemungkinan besar di kota Roma, dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang juga pernah atau Paulus kunjungi dan menjadi jemaat yang menarik untuk kita perhatikan. Secara khusus kalau kita melihat di dalam konteks pada waktu itu, bahwa ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti, maka dalam Filipi 3 secara khusus ya, Paulus menyampaikan apa artinya menjadi Kristen dalam konteks berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu. Kebenaran penting bagi Paulus, karena itu dengan tegas Paulus menyampaikannya. Seperti di dalam pasal 3 ini Paulus memberikan kesimpulan hidup Kristen itu kayak apa sih? Apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan Kristiani itu. Maka sebagaimana kita tahu ya, sekarang ini katanya generasi GPS Bapak Ibu ya, posisi sangat penting. Maka harus dipastikan di mana saudara dan saya berada. Demikian yang Paulus sampaikan. Dan dia menceritakan apa yang dia alami, betapa luar biasanya karya Tuhan. Dia sekarang berada di dalam Kristus. Dan istilah di dalam Kristus ini sangat kuat dalam teologi Paulus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada seorang yang ngitungin saudara ya. Kira-kira ada 64 kali muncul di dalam surat Paulus, istilah di dalam Kristus, di dalam dia, and Kristo. Jadi kalau ditanya, apa sih esensi menjadi orang Kristen? Maka Paulus akan menjawab, Kristus. Di dalam dia. Dan khusus dalam kitab Filipi munculnya 15 kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang tadi disampaikan Guru Injil Febri, maka fokus kepada Kristus menjadi satu hal yang penting yang diingatkan kepada jemaat Filipi. Di tengah-tengah ada ajaran-ajaran yang mau membelokkan mereka dari iman kepada Kristus. Salah satu yang kita sudah bahas dalam waktu yang lalu tentunya, kalau Bapak Ibu membaca pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, ada guru palsu yang namanya Judaizer. Yang Paulus bilang hati-hati ya terhadap anjing-anjing ini begitu ya. Itu muncul di pasal 3 ayat 1. Apa ajaran mereka? Saya hanya mengulang sedikit bahwa mereka mengajarkan selamat itu harus dengan percaya Yesus tetap. Tapi ditambah perbuatan-perbuatan tertentu, ritual-ritual tertentu. Sehingga menjadi sesuatu yang Yesus plus sesuatu. Karena itu kalau Bapak Ibu ingat, minggu yang lalu mungkin waktu kita bahas pasal 3, betapa pentingnya Paulus menjelaskan bahwa semua itu kuanggap sampah ketika aku sudah mendapatkan Kristus. Keselamatan di dalam kekristenan itu bicara bukan apa yang saya lakukan. Tetapi keselamatan dalam kekristenan adalah bicara percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Sehingga tidak usah ditambah lagi dengan, kalau Paulus bilang kalau mau bicara Yahudi, aku Yahudi tulen, saudara. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi ternyata ada sekelompok pengajar sesat dengan ajaran seperti ini. Yesusnya nggak cukup. Maka Paulus bilang, Yesus sebagai fokus dalam hidup beriman. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada juga yang punya pengajaran begini kira-kira ya. Ya sudahlah, sudah di dalam Yesus kan? Ya sudah, terima dan nikmati saja. Hidupmu biasa-biasa saja. Maka kalau kita perhatikan ayat 12 sampai 21 ini adalah seruan Paulus. Kalau minggu yang lalu untuk mereka yang merasa Yesusnya tidak cukup. Sekarang buat mereka yang hanya merasa Yesus yang dia butuhkan tetapi kemudian tidak bertumbuh. Tidak mengalami perjuangan lebih lanjut untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, warning ini, peringatan ini, kalau yang sebelumnya sudah diingatkan, danger of thinking that we can work to earn our forgiveness or salvation, kita bisa selamat dengan mencapai melakukan sesuatu, maka kali ini Paulus ingatkan orang-orang yang sudah selamat tapi nggak ngapa-ngapain, saudara. Maka keselamatan membutuhkan respon. Yesus menghidupkan kita. Hanya Yesus yang menghidupkan kita. Tetapi selanjutnya kita hidup bagi Yesus. Ini yang menjadi concern Paulus. Jadi kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah percaya Yesus, believing in Christ. It's a good thing. Tetapi kalau lihat dari apa yang Paulus sampaikan, Paulus maju lagi. Kita harus masuk makin hari menjadi makin serupa dengan Yesus. Jadi orang Kristen itu bukan cuma punya surat baptis, punya surat CD, surat keanggotaan atestasi. Tetapi apakah hidup kita hari ke hari makin serupa dengan Kristus? Bukan hanya pribadi, tapi juga kita sebagai komunitas gereja Tuhan. Karena itulah Paulus mengingatkan. Kalau mengingatkan itu jadi menarik Bapak Ibu ya. Ada yang diingatkan terhadap apa yang sudah terjadi in the past. Ada yang diingatkan tentang apa yang kita miliki sekarang. Tapi juga bisa diingatkan akan apa yang akan kita terima nanti. Jadi indah sekali kalau kita lihat dikaitkan sama minggu lalu. Paulus bicara tentang the past, the present, and the future of Christian life. Hidup Kristen itu kayak apa sih? Oh, saya sudah ditebus dalam Kristus, itu terjadi satu kali karena karyanya yang luar biasa. Tapi, perhatikan. Paulus melanjutkan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi siapa yang nangkep siapa duluan nih? Kita lihat bahwa Paulus meyakini karya anugerah itu terjadi. Tetapi karya itu tidak membuat dia pasif. Malah dia mengejarnya Bapak Ibu. Perhatikan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. In the past. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Future. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya apa? Sederhananya, teruslah bertumbuh. Teruslah kenal Yesus. Satu-satunya mata kuliah, mata pelajaran yang tidak pernah selesai dalam hidup beriman kita adalah mata kuliah, mata pelajaran mengenal Yesus. Belum ada dari kita yang sudah wisuda. Oh, saya sudah sekian tahun jadi orang Kristen. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara belum selesai kenal Yesus, betul? Mengenal Yesus adalah perjalanan seumur hidup. Bagian ini menjelaskan kepada kita tentang kedewasaan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan orang Kristen. Paulus sadar hidup Kristen itu banyak pergumulan. Karena itu harus bertumbuh supaya kamu bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, ini bagian penting yang harus kita ingat. Jangan cuma senang sudah jadi orang Kristen. Tetapi apakah kehidupan Kristiani kita adalah sebuah kehidupan perjalanan makin kenal Tuhan. Saudara, saya ingat satu pengalaman. Dan pengalaman itu berbekas karena saya alami sendiri. Waktu saya pelayanan ke Bogor, dulu naik kereta, zaman dulu kereta belum sebagus sekarang ya, kereta api atau kereta KRL ke Bogor. Dan saya bersama teman saya. Dia memang tinggal di Bogor, jadi tiap hari itu commute ya, naik kereta bolak-balik Jakarta, Bogor. Jadi kayaknya kalau udah sering bolak-balik tuh kayak hampir satu kereta saling kenal Bapak Ibu ya. Apalagi biasanya ada gerbong favorit ya.
Nah, teman saya waktu itu ajak saya naik di gerbong yang dia biasa. Lalu kemudian dalam perjalanan dia bilang gini sama saya, "Lex, lihat nggak? Lihat apa? Itu tuh ada ibu-ibu gendong anak kecil, anak bayi." Saya dulu belajar komunikasi, Bapak Ibu ya, belajar tentang berita. Kalau itu ada ibu-ibu gendong anak bayi itu bukan berita. Ya, karena itu wajar. Berita itu kalau misalnya ada bayi gendong ibu-ibu, nah itu berita. Ya, itu ada nilai jualnya kira-kira gitu ya. Jadi saya waktu itu dia bilang, "Tuh lihat Lex, ibu-ibu gendong anak bayi." Terus saya bilang, "Apa spesialnya?" Terus teman saya cerita, "Kamu tahu nggak, bayinya itu umur 17 tahun." Jeng, jeng, jeng. Baru ada ceritanya Bapak Ibu ya. Ternyata memang itu adalah pengemis yang tinggal di Bogor, mencari nafkahnya di Jakarta, waktu itu di stasiun kereta di kota, dan tiap hari bolak-balik sehingga teman saya sering ketemu. Anaknya fisiknya bayi, tapi ternyata umurnya sudah 17 tahun. Nah, saya kemudian bilang sama teman saya, "Kamu tunggu di sini ya." Karena agak jauh saya geser. Saya pengen lihat, sampailah saya lihat anak bayi waktu saya deket. Wah, kaget Bapak Ibu ya. Karena fisiknya bayi, mukanya sudah tua, ada jenggotnya. Kita kalau lihat anak kecil seneng ya. Ih, lutuna, lutuna, lucu. Tapi kalau ada anak kecil terus, seneng nggak? Saya pikir nggak ada yang suka begitu ya. Orang tua yang normal ketika anaknya tidak bertumbuh akan pastikan ini mesti cari dokter nih. Gimana harus bertumbuh? Kita senang anak kecil, tapi kita tidak senang anak kecil terus. Bapa di surga menjadikan kita anak-anaknya, bukan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kecil terus, kerdil terus di dalam iman. Tidak heran seorang pendeta pernah bilang jemaatnya, "Kadang saya bingung," katanya. "Jemaatku pergi S1, S2, S3, kadang-kadang kuliah di luar negeri. Untuk ilmu-ilmu sekuler, mereka bisa S1, S2, S3. Tapi pemahaman Alkitabnya tetap TK. Buka Habakuk, bingung Habakuk di mana. Bukanya dekat Wahyu." Bapak Ibu Saudara, ketika bicara pertumbuhan, ingatlah Bapa kita, Dia yang rindu saudara dan saya terus bertumbuh. Karena itu Paulus memberikan sebuah kritikan kepada situasi yang pada waktu itu merasa ya sudah Kristen cukup. Paulus bilang kita harus bertumbuh. Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga untuk menggambarkan perjalanan iman. Ia mengingatkan agar kita tidak terus menengok ke masa lalu. Kalau mau lari ke depan nggak bisa nengok belakang terus Bapak Ibu ya. Menyadari bahwa kita tidak sempurna dan mengingat bahwa yang paling penting adalah terus bergerak kepada tujuan. Orang yang lari tidak lihat garis start, seringkali begitu. Tapi dia harus lihat garis akhir. Itu namanya berlomba di dalam pertandingan. Jadi memang menarik, Paulus beberapa kali menggunakan istilah ini, baik untuk jemaat maupun apa yang dia alami. Contoh saja ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat. 1 Korintus 9, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana." Pada waktu itu kalau bertanding lari dapatnya mahkota ya. Dari zaitun itu ya, daun zaitun. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, lihat sharingnya. "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Paulus seringkali menggambarkan bahwa hidup baru
adalah sebuah pertandingan yang harus kita menangkan. Demikian juga gambaran bertumbuh. Kalau kita bahas di mimbar hari Minggu tentang Kolose, maka Kolose bicara bertumbuhlah, itu baru kita bahas minggu kemarin. Banyak gambaran yang Paulus berikan. Dan Paulus sendiri menggambarkan dirinya seperti seorang pelari. Dalam perlombaan semua berlomba bertanding, tapi hanya seorang yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi bukan cuma itu yang penting, saudara perhatikan. Sebabnya bukan saja perlombaan itu harus ditempuh sebaik mungkin, tetapi mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang. Itu penting di dalam perlombaan kehidupan ini. Tidak heran di akhir hidupnya Paulus bisa bilang begini saudara, di surat terakhir, di saat dia sudah mendekati ajalnya, kita punya surat 2 Timotius. Dia katakan di pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini hidup yang tidak disesali. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mari responi panggilan Allah untuk masuk dalam perlombaan ini untuk kita terus bertumbuh. Dan perhatikan, hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan sebagai para pengikut Kristus. Jangan jadi sombong, ini bukan kekuatan kita. Tidak heran ada satu buku rohani yang pernah saya baca waktu dia membicarakan dewasa rohani. Saudara tahu apa definisinya dewasa rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar dia belum dewasa secara rohani. Orang kalau nggak pernah sadar dia sakit, dikasih 1000 dokter di hadapannya nggak berasa butuh, saudara ya. Begitu kita rasa, khotbah pendeta ini, pendetanya masih muda, cuantaunya masih muda. Saya udah pernah dengar ini. 30 tahun lalu di sini juga khotbahnya sama kok, Filipi juga. Saudara, banyak kali sikap kita menghambat kita bertumbuh. Karena tidak punya kerendahan hati untuk terus menyerahkan diri, Tuhan pimpin aku. Tidak heran Paulus juga mengatakan kalimat yang menarik, ayat 17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus, kata ikutilah teladanku muncul di beberapa kitab di mana Paulus pernah tinggal di jemaat itu. Jadi Paulus bukan omong doang ya. Ikuti teladanku, tapi mereka nggak pernah lihat Paulus. Makanya saudara nggak ketemu di kitab Kolose. Karena Paulus diyakini belum pernah ke Kolose. Tapi saudara ketemu di Korintus, saudara ketemu di Filipi, ada sedikit mirip di dalam kitab Efesus bagian terakhir. Jadi kalau saudara perhatikan, Paulus bicara dari apa yang pernah dia hidupi di tengah-tengah jemaat. Ikuti teladanku dan perhatikan mereka juga, karena Paulus sadar bukan dia superhero-nya. Ada orang-orang lain yang juga terus bertumbuh. Dan kesedihan Paulus dia sharingkan saudara ya. Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di saat ada orang-orang yang seperti Paulus terus bertumbuh, ada juga orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kira-kira deskripsinya apa ya? Kita nggak tahu persis, tapi ada di ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi kalau ditanya apa kira-kira cirinya, ini cirinya paling utama adalah hanya fokus perkara duniawi. Makan teratur, ibadah nggak teratur, lucu ya. Makan harus, jam berapa makan, kalau nggak marah nih, lapar nih. Tapi nggak ke gereja 3 minggu, santai aja, nggak apa-apa kok gitu ya. Nah ini hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi. Karena itu nasihat bertumbuh juga kalau saya lihat ayat ini adalah dekatkan diri saudara kepada teladan yang baik. Teladan yang positif. Ini menolong kita
punya gairah. Sama seperti api unggun gitu ya. Kalau semua kayunya terbakar itu apinya jadi besar. Tapi begitu dipisahkan satu batang kayu, wah masih nyala awal-awalnya, lama-lama meredup. Kita butuh komunitas Bapak Ibu Saudara. Dekatkan diri pada teladan-teladan yang positif. Orang-orang yang kita tahu dia berjuang bertumbuh. Maka kita juga nikmati. Kalau kita bicara gereja yang memuridkan, pemuridan, mari terlibat. Supaya kita juga bersama-sama bertumbuh. Dan bagian terakhir, Paulus bicara satu teologia Kristen yang menarik ya. Teologia masa depan. Already, but not yet. Ini sebuah kenyataan bahwa pasti Tuhan datang, tapi dia belum datang. Nah, kita hidup tuh di antara Tuhan janji pasti datang, tapi sekarang dia belum datang, tapi kita sudah selamat. Makanya, lihat cara Paulus memandang hidup. Ada 3 hal. Kamu adalah warga negara kerajaan sorga. Selalu ingat, kita memang masih hidup di dunia, tapi kita adalah warga negara kerajaan sorga. Hidupnya seperti warga negara kerajaan sorga. Saya ingat satu waktu dengan ibu rohani saya dulu, pendeta Dorothy Marks. Beliau orang Inggris, warga negara Inggris, lalu pindah jadi warga negara Indonesia. Dia suka khotbah. Apa artinya sekarang saya warga negara sorga? Dia waktu itu warga negara Indonesia. Dia bilang, dulu kepala negara saya Ratu Elizabeth. Sekarang kepala negara saya, waktu itu presiden kita ya. Dulu hukum yang saya patuhi adalah hukumnya Inggris. Sekarang hukumnya Indonesia. Kalau saudara adalah warga negara kerajaan sorga yang sedang hidup dalam dunia, ingat, kepala kita bukan sekadar manusia, tetapi Allah. Dan Allah yang memberikan kita hukumnya untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Fakta kedua dalam teologi already but not yet. Kita sedang menanti Yesus. Dan ini penantian yang pasti, Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang kita nantikan bukan janji-janji kosong. Dia janji pasti datang, dia pasti datang. Buktinya mana? Lihat sepanjang sejarah Allah bekerja. Dia tidak pernah ingkar janji. Karena itu janji kedatangan Yesus pasti terjadi. Dan apa yang akan kita alami waktu Yesus datang kedua kali? Dia akan mengubahkan kita. Kita mengalami kehidupan yang terus dibentuk oleh Tuhan. Dan waktu Yesus datang kedua kali, maka dia akan menyempurnakan kita. Ini satu penantian yang sangat luar biasa. Kita bukan menanti Yesus bagi-bagi kado, tetapi kita akan menanti hidup kita akan semakin disempurnakan dan kita serupa dengan Kristus. Jadi kita sudah mulai dari sekarang. Mengenal Kristus, makin kenal dia. Ada 2 hal yang saya mau highlight malam ini sebagai penutup khotbah saya untuk bicara berlari pada tujuan bertumbuh. Pertama, mari miliki komitmen untuk terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, biarlah gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh. Bukan cuma besar gedungnya, banyak jemaatnya, tetapi terjadi pertumbuhan di dalam diri setiap kita. Dan ketika kita bertumbuh, maka kita juga punya komunitas yang saling menumbuhkan. Ingat, nikmati kesempatan-kesempatan bertumbuh yang Tuhan berikan. Ibadah hari Minggu, ibadah doa seperti ini menjadi kesempatan kita terus bertumbuh. Dan jangan lupa, kita tidak hidup hanya di dunia. Kita punya pengharapan sorgawi. As Christians, we need to live in the present, but in the light of the future. Itulah memang hidup beriman kita. Kadang-kadang masih banyak pergumulan. Kita kadang berkata, Tuhan mengapa seperti ini? Tapi Tuhan janji akan datang kedua kali. Menyempurnakan segala sesuatu. Dan itu menjadi kerinduan pengharapan kita. Kiranya saudara dan saya boleh terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi, mari kita terus bertumbuh, memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Itu bagian pasal 4 nanti ya. Bapak Ibu tetap ikuti supaya Bapak Ibu bisa menikmati keindahan surat ini. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur kalau Tuhan menolong kami mengerti setiap kebenaran ini dan menghidupinya. Kami bukan hanya sudah kenal Yesus, tapi kami mau makin serupa Kristus dan bersyukur Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan untuk kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami tidak hanya jadi anak kecil yang menggemaskan yang lucu, tetapi menjadi anak kecil yang makin bertumbuh dewasa, serupa Kristus dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baktian doa kita selesai. Bapak Ibu jemaat sekalian boleh mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.